Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu baik-baik saja dan selalu sehat juga. Teman-teman, kita bersyukur karena pada hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan, meskipun masih secara online. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku mempersilakan teman-teman untuk saat teduh sejenak. Amin. Teman-teman, aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita mau meninggikan Tuhan kita, karena Ia yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Allah kita sungguh amat baik bagi kita. Kasih-Nya sungguh tak terhingga untuk kita. Kita angkat pujian, suci, suci, suci. Kita nyatakan, sungguh Tuhan, Engkau begitu mulia, Engkau begitu suci, Engkau begitu berkuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat muliakan-Mu. Sudah bunyikan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Sudah bunyikan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Segala pujian bagi-Mu, setiap nafas muliakan-Mu. Sudah bunyikan berseru, kuduslah Tuhan Allahmu. Suci, suci, Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Teman-teman,
ketika kita mengingat lagi dan merenungkan lagi, sungguh betapa besar kasih Allah untuk kita. Ketika Ia mau turun ke dunia untuk menjadi sama seperti kita manusia, dan Ia rela untuk mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita, demi menebus kita dari dosa dan mengampuni kita. Sungguh teman-teman, betapa hebat Allah kita dan betapa besar kasih-Nya kepada kita. Namun teman-teman, seringkali di dalam kehidupan kita tampak mengabaikan kasih Allah. Kita melupakan kasih Allah yang begitu besar itu. Padahal Ia mau mati untuk kita, untuk saya, untuk engkau, yang sebenarnya tidak layak itu. Mari teman-teman, kita kembali merenungkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Sejauh timur dari barat, Allah mau membuang dosa kita, agar kita dengannya bisa menjadi satu lagi. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu, oh Tuhan. Pengampunan yang Kau beri
menyelamatkanku. Mari teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Sungguh, ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Engkau yang sungguh-sungguh mengasihi kami, hingga Engkau mau mati di atas kayu salib demi menebus kami, demi menyelamatkan kami, orang-orang yang tidak layak ini, yang sungguh berdosa. Tapi kasih-Mu sungguh begitu besar ya Tuhan, sungguh begitu ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan ajar kami, tolong kami agar kami lebih lagi memaknai kasih-Mu, agar kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal ibadah ini hingga akhir. Dan biarlah semua yang kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau kembali memuji Tuhan kita. Kita nyatakan betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Kita angkat pujian, ajaib Kau Tuhan. Dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, kita nyatakan, sungguh Tuhan, betapa besar, betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Dengan tetap bangkit berdiri, dengan tetap bersemangat, kita mau puji Allah kita, dan kita mau nyatakan, ku kan bangkit. Kita mau bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mau nyatakan betapa besar Allah kita, betapa ajaib Allah kita. Ku kan bangkit. Mari kita
kita semakin sungguh lagi menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Evangelis Agustipar. Biarlah teman-teman kita semakin lebih rindu lagi untuk menjadi murid Yesus. Lebih sungguh lagi menjadi murid-Nya. Hidup dipenuhi kasih-Nya dan hidup lebih suci lagi. Dan kita mau lebih mirip lagi seperti Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, ku mau jadi murid Yesus, dengan lebih sungguh lagi. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku. Ku mau jadi murid Yesus Tuhanku di dalam hatiku. Dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku. Ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Salam, selamat hari Minggu. Puji syukur hari ini kita bisa beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Nya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini adalah waktu di mana kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya. Jadikan hati kami seorang murid yang rindu dan haus belajar daripada Tuhan. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya urapi dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak dan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah memberitakan Kristus kepada keluarga dan teman-teman. Memberitakan Kristus kepada keluarga dan teman-teman. Nah, saudara, kita sebagai orang percaya sudah pasti kita punya keluarga, ya kan? Kita punya orang tua,
kita punya saudara, sudah pasti. Tidak mungkin kita bisa ada sendiri di dunia ini. Dan bukan hanya saudara, kita juga punya teman, ya, teman di sekolah, teman di kampus, teman di tempat kerja kita. Sudah pasti kita punya sahabat dan teman-teman yang cukup banyak. Nah, di antara mereka, baik keluarga maupun teman-teman itu, ada juga yang sudah menjadi orang percaya yang seiman dengan kita. Tetapi ada banyak juga mereka belum menjadi orang percaya, belum pernah menjadi pengikut Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, kita rindu sekali, kita ingin mereka memiliki iman yang sama dengan kita. Kita juga mengingini supaya mereka juga percaya kepada Kristus dan memperoleh keselamatan seperti yang kita dapatkan. Tapi bagaimana caranya? Nah, oleh karena itu saudara, haruslah itu menjadi suatu kewajiban bagi kita untuk memberitakan iman kita kepada orang lain, memberitakan Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menyemangati kita, memberikan motivasi supaya setiap kita bisa memberitakan Kristus kepada keluarga dan teman-teman kita dimanapun kita berada. Nah, kita akan membaca beberapa bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama kita perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mengisahkan tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, perempuan Samaria kita tahu bahwa kehidupan dia sebelum dia berjumpa dengan Tuhan benar-benar dia hidup dalam kegelapan. Masa-masa yang dia lewati sebelumnya adalah hidup yang bergelimangan dengan dosa. Reputasinya tidak baik di tengah masyarakat. Profesinya juga tidak baik. Dan banyak hal yang tidak baik dalam diri dia. Katakanlah dia awalnya adalah orang berdosa. Sama dengan saudara dan saya sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga adalah orang berdosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub itu, saat itulah menjadi titik awal perubahan yang terjadi dalam diri dia. Dia bukan sedang berbicara kepada seorang manusia biasa, tapi dia sedang berbicara dan berhadapan. Menurut mengaku dia adalah nabi, tetapi sesungguhnya bukan hanya nabi, tetapi adalah Sang Mesias, Kristus, Juru Selamat itu sendiri. Karena apa? Karena Kristus tahu tentang apa yang ia lakukan. Walaupun tidak ada yang menceritakan kepada Yesus, Yesus tahu apa yang ia lakukan. Inilah yang menyentuh dia. Inilah yang membuat titik balik perubahan dalam hidup dia. Sejak saat itu, Alkitab mengatakan, wanita itu meninggalkan tempayannya lalu dia pergi ke kampungnya dan menyampaikan apa yang ia rasakan, yang ia alami perjumpaan dengan Tuhan itu kepada orang-orang di kampungnya, dan mereka percaya. Nah, sesuatu yang luar biasa terjadi perubahan. Wanita ini yang awalnya dia takut untuk bertemu dengan orang, tetapi tiba-tiba dia bisa menjumpai orang dan menceritakan tentang Kristus kepada orang di kampungnya. Bahkan Yesus diajak menginap 2 malam di situ, dan banyak orang-orang di Samaria itu menjadi percaya melalui pengajaran Kristus. Nah, sedang kasihan Tuhan, satu hal yang harus kita pastikan ketika kita mau memberitakan Kristus kepada keluarga dan teman-teman kita, yaitu pastikan terlebih dahulu bahwa kita adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, seperti wanita Samaria ini.
perjumpaan dia dengan Tuhan mengubah hidupnya sehingga dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Kristus. Saudara kasih Tuhan, pastikanlah terlebih dahulu apakah kita ini, saudara dan saya itu adalah orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya apa? Bukan dalam arti bahwa kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, secara fisik seperti wanita ini, ya, tapi maksudnya adalah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami kelahiran baru, sudah mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Itu yang pertama. Karena itulah modal awal kita untuk memberitakan Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa memberitakan tentang Dia kalau kita tidak kenal Dia, kita tidak mengalaminya, kita tidak merasakannya, dan kita tidak hidup di dalam Dia? Bagaimana kita bisa men-sharingkan apa yang kita alami kepada orang lain kalau kita tidak mengalami terlebih dahulu? Nah, saudara kasih Tuhan, pastikan terlebih dahulu bahwa kita adalah orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan adalah kita terus berdoa. Ini hal yang paling gampang dan mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang, oleh semua kita bisa melakukannya. Kita berdoa, karena kita memberitakan Kristus artinya kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Kita ingin membawa orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Karena itu libatkan Tuhan supaya Tuhan memakai kita, diberikan keberanian untuk bersaksi. Di dalam kita berdoa ada manfaat dua hal. Bagi kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kita merasa mendapat dukungan daripada Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Kita diberikan keberanian oleh Tuhan untuk bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi. Jadi doa itu penting untuk membekali kita agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk berbicara kepada orang lain tentang Kristus. Yang kedua, ketika kita berdoa, di dalam doa kita itu kita menyebut nama-nama keluarga kita. Di dalam doa-doa kita menyebut teman-teman dan sahabat-sahabat kita dalam doa kita. Itu artinya kita memberikan kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya, mengubah hatinya, menggerakkan hatinya, membuka pintu hatinya, bahkan membuka telinganya untuk mendengarkan Kristus. Biarlah Tuhan yang berkarya. Tugas kita ya memberitakan, tapi Tuhan yang melanjutkannya, melakukan hal yang di bagian Dia. Nah, saudara kasih Tuhan, doa sangat berkuasa dan kita harus yakin bahwa doa kita berkuasa karena kita berdoa dalam nama Tuhan. Karena doa itulah yang Tuhan pakai untuk mengubah hati orang untuk percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus pun begitu. Ketika dia sebelum dia memilih murid-muridnya, belum dia mulai melayani, dia juga berdoa kepada Bapaknya. Nah, kita pun melakukan hal yang demikian. Ketika kita tahu bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan yang mudah, maka jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Itu mustahil. Tapi mari kita andalkan Tuhan, libatkan Tuhan dengan cara berdoa. Doa bagi diri kita, doa juga bagi orang yang akan kita beritakan tentang Kristus itu. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Kristus kepada keluarga, bahkan juga teman-teman kita. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, saudara, satu ayat dari firman Tuhan ini, kata kuncinya adalah menjadi teladan. Nah, artinya kalau kita mau memberitakan Kristus kepada keluarga dan teman-teman kita harus hidup sebagai orang Kristen yang baik di hadapan mereka. Kita harus hidup menjadi orang Kristen yang baik di hadapan mereka. Artinya kita harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi mereka. Apa arti menjadi teladan? Menjadi teladan artinya kita menjadi sosok yang patut ditiru dan menjadi panutan orang lain. Ada hal-hal yang baik dari kita yang bisa ditiru oleh mereka, yang dikagumi dan disukai oleh mereka. Dalam perkataan, ucapan, bahkan tingkah laku kita, dalam tindakan kita harus menjadi teladan. Nah, Tuhan Yesus menjadi
sang teladan yang sempurna. Kita belajar dari Kristus bagaimana karakter Kristus. Ya. Kasihnya sangat menonjol dalam diri dia kepada orang-orang berdosa. Kita tahu bahwa orang berdosa membutuhkan pengampunan dan keselamatan. Tentu kita harus memiliki kasih kepada mereka. Kenapa? Karena jadi teladan itu, saudara, tidak mudah. Dan itu yang harus kita lakukan. Ya, bayangkan saja kalau kita berbuat sesuatu saja yang tidak benar menurut mata mereka, mereka akan berpikir dan berkata, dia kan orang Kristen, kok bisa melakukan hal yang seperti itu? Dia orang Kristen, kok dia bisa lakukan hal yang gak benar? Nah, kita orang Kristen ini diberi standar yang sangat tinggi oleh orang dunia, oleh orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka memandang kita dan melihat kita memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Kalau kita berbuat sesuatu saja yang gak benar, mereka akan berpikir, ini gak masuk akal, kok orang Kristen bisa lakukan hal seperti itu. Seharusnya dia orang Kristen, enggak begitu. Nah, maka itu jadi teladan itu penting, supaya kekristenan hidup dalam diri kita, Kristus hidup dalam diri kita. Mereka melihat secara langsung bagaimana kita hidup. Karena perkataan kita itu lebih kencang suaranya. Maksud saya, teladan kita yang kita berikan kepada mereka lebih kencang suaranya daripada hanya sekadar perkataan dan ucapan kita. Mungkin kita ngomongnya baik, ya, percakapan kita baik, sopan, tetapi hidup kita di hadapan mereka, keseharian kita nggak bisa jadi teladan. Nah, sedang kasihan Tuhan sangat mengherankan jika kita mengatakan diri kita orang percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak memiliki karakter Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, pasti salah satu teladan yang baik yang kita tunjukkan di rumah dengan keluarga kita, melalui ketaatan kita, melalui disiplin kita. Ya, contoh kalau kita jadi orang taat, kita jadi orang disiplin, itu kan salah satu teladan. Disiplin dalam pekerjaan kita, jujur dalam perkataan dan perbuatan kita, tidak merugikan orang lain, tidak melakukan kecurangan. Itu adalah teladan yang paling baik yang bisa kita lakukan di hadapan mereka. Dengan demikian mereka bisa percaya kepada Kristus. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa memberitakan Kristus kepada orang lain? Kita bukan saja hanya pernah berjumpa dengan Tuhan, kita bukan saja hanya bisa doa saja, kita bukan hanya hidup bisa jadi teladan dalam keseharian, tapi yang terakhir kita harus mau tidak mau pergi memberitakan Injil. Nah, mau tidak mau kita harus ngomong kepada mereka, ceritakan. Jangan cuma kita bicara, yuk kita pergi main, ayo kita pergi olahraga, atau yuk kita main bola, atau yuk kita pergi jalan-jalan. Kita jangan hanya ngajak dalam aktivitas seperti itu, tapi yuk sekali kita pergi ke gereja, yuk kita cari Tuhan, yuk kita beribadah kepada Tuhan, atau ceritakan langsung pada dia Kristus. Nah, ini dibutuhkan keberanian. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, seperti perempuan Samaria ini, dia memperoleh iman yang benar, Tuhan memberkatinya. Nah, saudara, bagaimana cara kita memberitakan Kristus dalam hidup kita? Yaitu kita harus memberitakan tentang dia, baik pengajarannya, baik pribadinya, bahkan pekerjaannya kita beritakan kepada dia. Karena kita tahu bahwa karya Kristus di dalam hidup manusia, dalam dunia ini nyata. Nah, kita beritakan karya Kristus, bahwa dia datang ke dunia ini mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Rasul Paulus kemana-mana dia pergi memberitakan Injil, dia hanya memberitakan tentang Kristus yang telah mati dan bangkit. Karena kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu kuasa yang menyelamatkan umat manusia. Itu berita baik, itu kabar gembira yang harus diberitakan kepada orang lain. Nah, saudara kasihan Tuhan, mari kita menggunakan sisa hidup kita, menggunakan waktu kita untuk kita memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada keluarga dan saudara kita. Karena kita tahu Tuhan menghendaki hal itu untuk kita lakukan. Bekerja menuai jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan, memberitakan Kristus? Pastikan kita sudah orang yang diselamatkan. Jangan ragu untuk terus berdoa.
meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jadikan teladan di tengah-tengah keluarga kita, teman-teman kita. Dan terakhir, berbicaralah, lakukan aksi, beritakan Kristus kepada mereka. Tuhan menolong, memberkati kita. Selamat memberitakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman hari ini bagi kami. Apa yang sudah kami dengar, Tuhan meteraikan sehingga firman itu menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh melakukannya dengan setia dalam kehidupan secara nyata di tengah-tengah keluarga dan teman-teman kami dimanapun kami berada. Kami mau dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberitakan Kristus yang telah mati dan bangkit dan telah menyelamatkan manusia dari dosa. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Evangelis Agus Dipa yang telah memberitakan firman Tuhan. Sekarang teman-teman, kita mau bangkit berdiri. Kita mau meresponi firman Tuhan dengan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari seluruh abad dan tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening gereja atau melalui QRIS Code. Kita mau angkat pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Wow, sebab Tuhan baik. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Mari kita semuanya bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, ini ada persembahan bagi Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau kuduskan dan kiranya Engkau berkati setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini hanya untuk demi kemuliaan-Mu saja dan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Dan biarlah Tuhan persembahan yang kami berikan ini bukan hanya semata persembahan saja, tapi biarlah hidup kami juga kami persembahkan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, biarlah kita semakin rindu lagi untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengabarkan Injil ke sekeliling kita.
Biarlah dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu semua mencerminkan tentang Kristus itu sendiri dan kasih-Nya yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang menyelamatkan kita dari dosa. Dan biarlah kita menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi sekeliling kita. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita angkat pujian, ku suka mengabarkan. Kita lebih rindu lagi untuk mengabarkan tentang Kristus itu. Ku suka mengabarkan tentang hal di surga, tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku. Ku suka mengabarkan tentang kuasa Injil, selamatkan kau berdosa, dapat hidup kekal. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan. Ku suka mengabarkan indahnya Injil yang melebihi emas dan segala hartaku. Ku suka mengabarkan tentang berkat Injil yang memberi hidup, temankan hatiku. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Ku suka mengabarkan Injil Tuhan yang mulia, kabarkan kasih Yesus dan keselamatannya. Biarlah kita semakin lebih rindu lagi, semakin lagi memberitakan tentang Kristus di dalam hidup kita, bagi sekeliling kita. Mari saudara, kita akan berdoa sekaligus menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan kami telah mendengarkan firman-Mu, meteraikan firman itu dalam hati dan hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, dan setiap kami merindukan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, terutama dalam kami melayani dan memberitakan Kristus. Oleh karena itu, biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menolong dan menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah hari ini telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.